Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang benar Allah senantiasa turunkan rahmatnya, dan di majlis ini pula dan disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka Allah akan juga turunkan sakinah, ketenangan untuk kita semua. Bahkan Allah turunkan malaikat dan menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan kitalah yang tercatat menjadi orang-orang yang disampaikan kepada para penduduk langit sebagai orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, selalu mencari hikmah dalam ilmu yang disampaikan oleh para guru kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih di sekolah ya Bunda, dan insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas di beberapa pekan lalu tentang fitrah bakat. Sebuah fitrah yang tentu menjadi bagian yang wajib kita pahami karena bagian dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita, dan sungguh fitrah bakat adalah sebuah potensi yang sudah Allah turunkan untuk setiap manusia. Bahkan kita orang beriman, selain fitrah keimanan yang telah Allah instalkan untuk kita semua, dan sungguh semua manusia ada fitrah keimanan yang ketika kita gali ternyata semuanya adalah orang yang sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan satu potensi atau disebut fitrah bakat yang sudah dibahas oleh Ustaz Rudi Renata dan juga guru kita Ustaz Dodi. Mudah-mudahan ini bagian lanjutan bagaimana penyiapan dan pengembangannya. Dan inilah bagian yang mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita senantiasa eh, mensyukuri salah satu nikmat Allah ini, yaitu betul bakat, dan salah satu bentuk syukur kita adalah untuk mengembangkannya dengan misi kekhalifahan yang sudah Allah berikan untuk kita. Baik, Alhamdulillah Abah Ruli dan juga Ustaz Dodi bisa bersama kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Sebelum masuk ke kajian, senantiasa kita diingatkan mari sama-sama memanfaatkan waktu yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Banyak sekali harta yang sungguh ketika diinfakkan di jalan Allah menjadi harta yang abadi hingga akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Baik, Abah Ruli, bagaimana kabarnya dengan Uncle D? Masya Allah, tabarakallah. Sehat walafiat ya semuanya. Alhamdulillah sehat. Baik, Insya Allah. Dan Alhamdulillah, Fer. Sadadi ini saya persilahkan ya untuk kembali obrolan tentang fitrah bakat ini yang memang masih banyak yang belum digali di pekan lalu. Mudah-mudahan ini kesempatan untuk kembali perdalam ya tentang fitrah bakat ini. Fadhal masykur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, hadikumullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ruli sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Di mana posisi? Rumah sehat. Masya Allah. Jalan-jalan terus itu resepnya apa, Zat? Jaga makan apa? Memang tetaplah terus bergerak. Ini jangan-jangan sambil kakinya sambil ngayuh yang cycle statis gitu tuh. Enggak, Umek enggak. gitu tuh. Enggak, ini lagi duduk aja. Baru selesai Oh. tadi biasa yang pagi, ini pagi. Exercise-nya apa sih, Zat, kalau boleh tahu, Zat? Saya angkat beban. Hmm. Eh, apa yang posisi atau latihan apa yang paling paling sering, Zat, yang disarankan untuk kami? Oh, kalau saya sih yang penting
konsisten aja sih, Sat. Hmm. Yang konsisten, yang penting kalau saya sih lebih seneng beban karena memang ini ya menguatkan core kan, ya sebisanya kita, yang penting gerak terus biar sehat lah. Itu loh Bapak Ibu, kalau udah umur itu mesti latihan beban. Kalau saya sih beban hidup lebih berat kayaknya. Ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahu ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tepatnya kami mencoba untuk mempersiapkan fase penyiapan dan pemagangan dalam fitrah bakat ilmu. Ketika misalnya kita memahami bahwa ada kondisi di mana setiap manusia biasanya punya bagian yang kita sebut sebagai apa itu? Fitrah bakat itu kan kita mesti menumbuhkan apa istilahnya? Rasa ingin tahu dan memberi ruang eksplorasi gitu kan ya. Itu kan artinya lingkungannya mesti kaya dengan stimulus. Itu memang harus punya mainan yang banyak gitu, Ustaz. Untuk apa memunculkan atau menghidupkan fitrah bakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz, jadi gini ya, bukan banyaknya alat yang harus kita punya. Tapi sebenarnya bagaimana yang tadi yang lebih menarik adalah bagaimana lingkungan itu bisa membuat mereka untuk bergerak. Ini yang lebih apa namanya? Yang lebih dibutuhkan karena kalaupun banyak mainan ternyata nggak, ini mager-mager juga gitu loh. Ini yang perlu kan. Jadi kalau untuk membangkitkan anak mau bermain, mau apa namanya? Bergerak ya. Kalau bahasa ini apa namanya? Taharruk ya. Kita suruh bergerak ya. Kan dalam bergerak itu ada keberkahan. Itu kan kata ulamaan seperti itu. Dalam konteks anak juga sama gitu. Dalam konteks anak hari ini bahwa untuk agar anak-anak itu punya pengalaman-pengalaman, kalau nanti bahasanya itu nanti ada bahasannya apa namanya? Mielin ya. Mielin itu Ya, otot apa latih. namanya? Iya, Otot latih. iya, ototnya terlatih gitu. Otot terlatih itu berarti dia harus benar banyak bergerak. Dan itu bukan karena dia punya banyak mainan. Karena sebenarnya anak-anak itu apapun bisa jadi mainan. Ya. Apapun bisa jadi mainan. Jadi tidak harus disediakan Lego dengan harga sekian gitu ya. Ya, kalau mau beli silahkan Hmm. silahkan saja, nggak ada masalah. Kalau mau beli Ya. monggo silahkan. Tapi bukan itu Artinya gitu. artinya kalau nggak harus alat, tapi paling tidak ada bahan yang buat dia eksplorasi. Apa Betul. air, mungkin pohon, mungkin apa dinggo penean, dinggo Ya. apa namanya, mungkin ayunan, mungkin apa eh let up bar yang buat Ya. apa buat gelayutan gitu. Mungkin hal-hal yang kayak gitu mungkin perlu di apa disiapin Zat. Betul. Juga termasuk bapaknya tengger aja jadi kuda-kudaan gitu kan. Ya ya. Ya, jadi apapun sebenarnya itu apapun bisa jadi mainan, bisa jadi alat permainan, bisa jadi alat untuk karena ini kan ada hubungannya dengan ketangkasan ya. Ada ketangkasan kan nanti kalau untuk yang seperti tadi misalkan untuk ayunan segala macam melatih ketangkasan. Nah, tapi juga kalau ada permainan plus emosi itu nanti kan salah satunya dengan bermain dengan sesama dengan orang atau dengan hewan. Itu kan nanti juga melatih emosinya juga. Selain ketangkasannya dia, Oke. emosinya dilatih. Itu juga menambah hasanah dan menambah bagaimana stimulasi-stimulasi itu bisa terus berjalan seperti itu.
kalau ada pendapat bahwa jangan terlalu banyak mainan itu biar dia punya alam imajinasi yang kalau ya nggak terlalu sedikit juga. Artinya kalau sedikit mainan yang dia punya justru akan mengembangkan imajinasinya gitu. Di satu sisi betul, di sisi lain gini, anak itu kan bosenan sebenarnya. Hmm. Anak-anak itu bosenan. Kadang-kadang gini, ketersediaan sedikit itu jadi mereka itu kan gampang terdistrak ya. Nah, apalagi kalau kita ngomong anak di bawah usia, masih anak usia dini, anak usia dini itu sangat sangat gampang gampang bosan. Nah, Ya, makanya perlu beberapa variasi. Tapi tidak ada ukuran sebenarnya, banyak sedikit itu tidak ada ukurannya. oke. Yang paling penting sebenarnya bukan, nah ini juga perlu dikritkan, bukan pada titik mainannya, tapi siapa yang menemani dia bermain ini juga penting. Itu poinnya ya justru ya. Iya, Jadi jangan terlalu lama di luar, suruh cepat pulang ngurus anak itu dalam pengertian menambahkan bonding ke anak. betul, betul. Kalian Oke. juga nanti dalam permainan itu kan ada makna, ada narasi ceritanya, Sat. Mainan kan anak itu kan juga bernarasi kan. Nah, tapi kan narasi dia juga masih sangat terbatas kan. Makanya kan kadang-kadang nanya kan kalau gitu, misalkan dia nanya mobil-mobilan, lagi main mobil-mobilan. Ini mobil siapa kan? Itu ada obrolan itu membuat imajinasi dia berkembang. Kalau nggak gitu dia dia dalam tanda kutip ya memang terbatas karena kan pengalamannya masih terbatas ya. Nah, itu nanti Be- nanti kan iya, berarti gimana? Sat? luar biasa kalau kalau ada seorang yang katakanlah dia paham Al-Quran, terus kemudian Iya, explore. Kan sekarang ada tuh eh, videonya Tayo, tapi isinya Murotal Juz Amma. iya, Videonya Bing, tapi cuman beberapa surat-surat lagi-lagi di Juz Amma yang iya, saya sempat perhatikan gitu. Jadi iya, murotal tapi eh, gambarnya sebagai sebuah distraksi yang dia biasa lihat, tapi induksi positif ke auditifnya itu cuma cuma sekedar jadi matanya lain tapi eh, audionya diganggu dalam tanda kutip, diinduksi dengan Al-Quran itu iya. nggak apa-apa begitu, Zat? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Dan itu menjadikan dia lebih lebih ini kan. Oh, Nggak, maksud karena kan maksud saya gini, hmm, apakah 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 auditif lebih ditekankan ketimbang eh, visual? Gini, kalau ini terkait kalau apakah lebih ditekankan sebenarnya itu kan sebagai salah satu alternatif agar anak-anak tetap bisa mendengarkan ya. Kan itu sebenarnya di situ Iya, saja itu iya, iya. di situ saja sebenarnya. Jadi tidak lebih ditekankan atau tidak kalau memang lebih bagus lagi Oke. sebenarnya bukan di titik itunya sebenarnya. Hmm, Titiknya adalah titik pemberian maknanya. Pemberian oke, maknanya. Jadi ketika oke. misalkan bermain ada obrolannya, bukan obrolan kalau itu mohon maaf itu kan searah tadi. Itu kan searah ya. Anak biar tetap bisa fokus ngedengerin, tapi matanya kemana, ininya kemana kan sebenarnya itu alternatif saja. Tapi lebih lebih efektif lagi kalau memang dalam tanda kutip ada orangnya, ada manusianya asli di situ. Karena Atau nanti atau ada mungkin feedback. yang sedang saya saksikan adalah episode menjaga hafalan, atau enggak tahu Nah, juga deh. Hmm, mungkin pada titik bahwa agar anak-anak tetap mau murojaah, karena kan kadang-kadang murojaah kalau sambil diem dia kan ada ini, nah, dia tetap melihat ada tayangan bergerak dan itu menjadikan dia lebih lebih fokus. Mungkin seperti di titiknya seperti itu saja. Tetapi kalau mau pada titik apa namanya tadi, titik efektivitasnya lebih bagi ketika dia bermain dia ditemenin. Nah, ditemenin itu kan nanti ada feedback. Misalkan dia bilang ngeng 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 ngeng. Ini mobilnya mau pergi ke pasar. Nanti kan yang dewasanya nanya ke pasar beli apa. Lah itu kan sebenarnya feedback itu menambah hasanah dia, Sat. tapi Menambah powerful ternyata ya. apa? Ya, sederhana tapi powerful ya. Sangat. Karena di situ itu ada feedback, ada ini. Tapi kan kita tetap gini, kita kan tetap masuk di dunianya dia kan, dan di dunianya Hmm. dia. Jadi itu menjadi sangat akan powerful sekali. Nah itu perlunya menemani itu di situ. Ada idiom bahwa jangan terlalu sering
melarang, Ya, kecuali yang bahaya. Bener gitu nggak? melarang lah. Ini gini, tetap terlalu sering betul kata. Nah, ini kan kata sering dan jarang ini kadang-kadang disalahartikan. Sir. Hmm, Jarang itu kadang-kadang permisif, jadinya semuanya boleh. oke. Sering itu semuanya dilarang. Nah, ini yang penting memang betul kita tidak perlu mengucapkan terlalu sering mengucapkan kata jangan, tapi juga tidak haram juga mengatakan kata jangan. Ini clear juga. Memang ada bukan bab berbahaya. Ini kan bab adab. Ada hal-hal yang di luar adab walaupun tidak berbahaya ya, tapi secara adab tidak boleh ya tetap harus kata jangan. Oke. Misalkan Boleh, ya silakan. misalkan ya tadi apa ngambil barang dengan tangan kiri misalkan. Hmm, Nah, hmm. kan ketika kita membiasakan ya, tapi jangan dengan bentakan atau jangan dengan umpatan kan seperti itu saja sebenarnya. Ya, Tetapi bahwa jangan hati-hati kalau nggak bahaya tetap diperbolehkan ya tidak. Tetap bagaimana tetap ada kaidah adab itu tetap ada seperti itu. hmm. Iya. Kemarin ditanya tentang bagaimana menghadirkan atau melatih albir, karena kan Iya, antara khair, thayyib, hasan dengan albir itu kan tetap albir ada di paling atas, sampai-sampai iya, Allah SWT menggunakan istilah albir itu hanya untuk walidain, tidak ada iya, khairul walidain, tidak ada thayyibul walidain, tidak ada hasanul walidain, tapi yang ada birrul walidain, sehingga albir ini iya, seperti seperti excellent service yang kita harus cari, kalau bisa lebih lebih sopan lagi, kalau bisa lebih tinggi lagi, kalau bisa lebih lebih eh, apa istilahnya kalau Albert itu ya. Saya lebih lebih melihat lebih kepada excellent service-nya gitu kan. iya, Daripada betul. cuman satu tangan, kalau bisa ngasih dua tangan. Kalau bisa eh, kepada yang lebih tua itu mungkin kita bersikap apa namanya lebih santun, memberikan contoh kepada anak. Saya nggak tahu apakah cuman Jawa yang apa nyuruh 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 anak kalau lewat depan orang tua itu terus tangannya pegang lutut sambil sambil agak membungkuk sedikit gitu, itu cuman Jawa aja atau memang ada di tempat lain, Zat? Saya melihatnya itu dengan mungkin ada apa ya, secara umum sama, secara umum bahwa Hmm. ininya sama, cuma memang mungkin Jawa jauh lebih ini ya, yang kita karena saya mungkin lahir besar di Jawa, tapi secara umum bahwa ketika lewat, ketika di depan orang tua lewat itu harus lebih membungkuk, lebih hormat ya, pada titik hormat sebenarnya, Ya, hormat ya, pada orang yang lebih tua itu memang secara umum kita diajarkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa kata jangan kalau kita pakai pendekatan kata jangan ini, jangan itu juga eh, bukan tidak boleh, tapi juga bukan dianjurkan kan gitu kan. Tetapi kita harus ya. tahu batasannya. Batasan tadi misalkan ada yang sangat ini yang selama nggak bahaya ya biarin aja sih. Nah, tetap Hmm, bahwa hmm, ada hmm. bab-bab yang sifatnya adab, ya memang adabnya juga harus tetap dijaga karena anak-anak itu Oke, belajar dari situ seperti itu. oke. Kalau soal kelekatan sama apa bonding sama orang tua, nih, Zat. Hmm. Karena anak butuh rasa aman ya untuk berani nyoba Ya, hal yang baru itu. betul. Boleh nggak kita ngisengin dia? Saya kan sering tuh apa Oke. namanya? Sebetulnya eh, kalau sering sama anak-anak itu, anak-anak tuh eh, kepengen saya munculkan rasa sayangnya, tapi kadang-kadang juga saya ledekin. Itu saya minta tolong telunjuk saya ditarik gitu, tapi sekaligus begitu dia tarik, saya pasin sama bunyi kentut saya gitu ya, dut Ya, gitu. Itu nyebelin yang gitu-gitu tuh kan sebetulnya saya pengen bonding ya, Zat. Tapi yang gitu ya, tuh ya. apa? Jadi kurang adab atau gimana, Zat? Iya, ya gini, kalau ya ini banyak ya kita juga mungkin sering apa namanya akan itu, tapi di satu sisi bagus, tapi di sisi lain bahwa harus tahu bahwa secara adab ini juga perlu dijaga. Nah, tapi kan jangan sampai ini terjadi dia di luar. Nah, ini Hmm, makanya nanti mereka harus tahu bahwa ada bab yang memang ini secara di luar rumah ini nggak boleh loh ya, gitu. Di luar rumah ini nggak boleh. Ini oke. yang sebenarnya di Mesti situ nantinya. ya penanaman batasnya mesti Betul, clear betul, dulu ya. betul. Jangan sampai akhirnya nanti di dengan Kalau teman-temannya seperti itu atau di sekolah misalkan gitu bahaya itu nanti. kalau soal dukungan emosi membuat anak jadi Hmm. pede, saya sering
sering minta anak-anak saya untuk naik ke atas meja supaya lebih tinggi gitu. Tapi meja saya bukan meja makan, Ustaz. Meja makan Jepang itu biasanya buat lesehan itu biasanya cuma ukurannya pendek lah. Kalau kita duduk Iya, bersimpuh itu paling sedada gitu. Dia iya, iya. Yang naik 40 ada sentian lah. level sekitar itu 40 sentian. Terus saya suruh dia namanya siapa, sebutin rumahnya di mana, kakaknya namanya siapa, dia sekolah di mana. Jadi presenting dirinya itu Ya, saya suka biasakan mereka ngomong ke mereka. Artinya membuat dia jadi percaya diri untuk kalau misalnya mungkin di sekolahnya dia nge-MC, mungkin apa ada peran yang dia harus menyampaikan sesuatu sehingga dia sudah terbiasa untuk memikirkan apa yang dia mau bicarakan. Itu boleh nggak kita kasih latihan-latihan gitu? boleh, Sat, boleh. Bahkan bagus ya, itu bagus. Cuma hati-hati, kata sebenarnya tadi, naik di atas mejanya tadi, bahwa meja itu bukan tempat naik. Ini yang perlu Oke, diinikan. oke. Di titik ini ya sebenarnya. Mungkin perlu Anggap tempat. ini panggung gitu ya, anggap Ya, ini panggung gitu. ya, Mungkin dikondisikan ya. gitu. Jadi dia tahu secara fungsi, kapan berfungsi sebagai meja, kapan berfungsi sebagai panggung. Kan gitu. Sebenarnya di si titik ini kan. Oke, Dia ya, titik ya, ininya, ya. titik krusialnya di situ kan. Jangan sampai nanti Oke. menganggap berarti memang meja itu boleh Hmm, di di sini ya, ya. ya, Tapi jadi kapan dia kan, dan sebenarnya fungsi kan. Akhirnya kan dia tahu memfungsikan. Misalkan tadi ketika ada tamu ya nggak boleh seperti itu. ya, Nah, ya. di sini kadang-kadang apa namanya, titik lepasnya di situ. Oke. Nah, titik lepasnya di situ ketika bahwa kita menyiapkan agar anak lebih percaya diri, anak kemudian lebih bisa mengeksplor emosinya juga sama. Ya, Dia juga mendapatkan perhatian karena akhirnya kalau dia mendapatkan perhatian kan dia nggak tantrum. oke. Anak Kalau salah satu. yang 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 jadi kesulitan sebagian kita itu kita nggak tahu kapan anak berbinar matanya ketika mungkin dia lebih suka spasial, apakah dia Ya, suka eh, cerita, apakah suka ya, angka, mungkin suka musik, suka gerak kan kadang-kadang ada anak yang begitu denger rengeng-rengeng dia ingat cuma rengengnya aja gitu. What is the meaning of tarian pacu jalur Ustaz? Kan sempat iya, 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 ngetren tuh, iya, sempat ngetren ngetren banget gitu. ya. Nah, Iya, iya, ini cucu saya lagi seneng tuh, lagi apa ikut oyaknya, ngikutin ini ya. iya Iya, gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya, supaya nggak kita apa. bisa observe potensinya seperti apa gitu. Betul, betul. Nah, yang lebih sering kan karena kenapa? Antum tadi bilang bahwa kita nggak tahu kapan. Ya berarti kan memang Hmm, pertanyaannya memang gimana tahu orang ditemenin juga enggak gitu. iya iya Sesederhananya iya gitu kan. iya iya iya. Iya. Yang paling penting kan kita, nah dalam konteks observasi tadi, di konteks observasi itu kan ditemenin ya. Nemenin, oh ketika kayak gini dia begini, kayak begini dia begini. Akhirnya kan tahu pola. Kan sebenarnya terpola ya. Ada Hmm, polanya, ada pola yang muncul kalau dengan catatan. Catatannya adalah dikancani gitu. ya. Kalau kalau supaya kita nggak cepet ngasih label. Ya. Nah, gini, berikan pengalaman sebanyak-banyaknya. Berikan Hmm, pengalaman sebanyak-banyaknya dan label itu kan sebenarnya kadang-kadang itu munculnya adalah ketika kita membandingkan dengan orang lain. hmm, Seringkali munculnya label itu kan ketika udah ada obrolan di antara tetangga ya, oh anakku tuh begini lah, itu hmm, kan biasanya gitu. Padahal kalau sebenarnya kalau lagi main juga enggak sih, tapi kalau sudah pengen nunjuk, nah ini hati-hati ya. pengen nunjukin A- kemampuan. atau kalau eh, saya nggak tahu ini disebut obsesi orang tua atau apa gitu kita ngebentuk anak supaya dia misalnya ikut senang olahraga juga Ya, atau apa gitu itu dibolehkan nggak apa-apa atau gimana. ya gini, bu- kita harus tahu bahwa anak-anak harus senang olahraga, harus senang gerak ya, harus senang gerak harus ya. Tapi jangan, hati-hati dengan cara akhirnya memasukkan dia dalam sekolah sekolah A, sekolah B. Ini yang sering kali. Karena beda main bola dengan sekolah bola itu berbeda. Hmm.
ya kan? Main piano dengan sekolah piano itu berbeda sekali. Ya. Kan ini yang sering kali terjadi bahwa biar dia sekolah kelas renang deh. Antara bermain air dengan sekolah renang itu berbeda. Kalau Ya. udah main air itu kan bebas ya, dia bebas bebas kalau bahasa saya cipluk-cipuk ya, cipuk-cipuk dia bebas aja ciplak-cipluk gitu. Tapi ketika bermain udah ngomong renang, renang itu dia sudah harus ada gayanya, ada standar-standar yang harus dilakukan. Nah, itu agak berbeda memang ininya. Jadi kadang-kadang, nah yang jadi sering adalah agar dia senang renang, masukin aja sekolah renang. Padahal di situ dia disuruh-suruh, dia nggak nyaman juga kadang-kadang gitu kan. Lah, Oh, oke. ini yang sering kali jadi masalahnya di situ. Ya, ya, ya. Ini banyak yang komplain sinyal saya putus-putus, Ustaz. Izin saya geser ke Baik, Sat. provider yang Monggo. satu ini, Ustaz. Iya, iya. Bekasi memang beda. Monggo. Ini dari tadi tuh ada yang apa namanya? Ininya panjang banget itu udah ini nggak masuk siapa ya? Atau ada yang 2 device hari nggak ini masuk? lagi banyak yang error nih, Ustaz. Itu Oh, kita kayaknya Siapa? Bu Ira tadi chat nanyain kok Oh, bisa masuk. Tolong di accept dulu. Udah saya add. baik. Terus langsung disuruh itu aja, suruh rename aja. Baik, kita lanjut. Izin, Ustaz. Kalau iya. kita melihat adab dasar dalam berkarya itu memang harus di clear ya, selesaikan apa yang dimulai, jaga alat, menghargai karya Iya. sendiri. Perlu nggak sih bikin kompilasi-kompilasi atau wadah-wadah khusus yang ini punya dia, ini punya orang lain, apa segala macam, biasakan bantu meskipun bukan dia yang berantakin. Itu jadi perlu banget di usia awal itu nggak, Nah, penyiapan di itu? usia awal itu yang paling penting emosinya dulu, Sat. Oke. Ketangguhan mau menyelesaikan, mau Hmm, menyelesaikan, apa mau un- eh, Mhm. persisten atau konsisten? Eh, mungkin di anak belum di situ ya, Sat. Anak masih belum Oke, belum tahapannya belum sampai di tingkat itu, tapi lebih pada akhirnya dia mau menyelesaikan apa yang dimulai. Kemudian oke. dia juga apa namanya mau 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 menyelesaikan ketangguhan mau menyelesaikan itu kan sesuatu, Sat. Itu sesuatu banget. Ya, Itu sesuatu yang sangat dan itu berat berat bagi anak karena kadang dengan distraksinya dia. Kan anak tetap distraksi ya. Dia kadang-kadang baru megang ini, terus lihat sesuatu dia akan geser. Lihat ini dia akan geser, lihat ini akan geser. Nah, sebenarnya kenapa dia bisa memastikan mainannya itu sampai puas kalau dia dapat perhatian. Sebenarnya yang dia kenapa gonta-ganti itu kan karena nggak dapat perhatian juga sebenarnya. ya, Dan dia mencari perhatian. Nah, di sini sebenarnya yang paling makanya saya bilang tadi, menemani bermain itu jauh lebih utama dari permainan itu sendiri gitu. Nah, baru nanti apakah perlu dibuat apa? Klasifikasi misalkan ini punya kamu punya ini. Nah, nanti bagaimana menumbuhkan sense of belonging ini nanti di tahap kedua. Di tahap kedua nanti baru setelah itu menemukan tadi sense of belonging. Kalau kotak ini punya kamu, kotak itu punya kakak. Nah, itu tahap kedua karena kan tapi kan dan itu menumbuhkan dan mengajarkan tentang rasa memiliki dan tentang kepemilikan itu kan juga cukup cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup challenging. Karena dan itu pun tidak boleh terlalu dini. Baru usia 3 tahun udah diomongin punya kamu, punya kakak, belum itu belum ya, dia belum punya ya. dia belum 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 punya punya konsep ya. belum punya konsep itu gitu. Akilnya nggak nyampe. Belum. Karena dia masih bermain. Tapi yang penting adalah bermain. Nah, kemudian dia dibiasakan untuk setelah bermain, misalkan, ayo diberesin bareng-bareng. Nah, itu kan sebenarnya di situ, bukan disuruh Ya, beresin. Ayo ya. diberesin bareng-bareng. Tapi juga tidak akhirnya ya sudah kamu ke sana nanti yang beresin orang tuanya misalkan gitu ya. Itu juga tidak. Ayo Nggak bareng-bareng mendidik juga ya. diberesin. Betul. Itu kan dari sisi faktor penyiapan, Zat. Kalau dari faktor Ya. pemagangan sendiri di antara 7 sampai 12 sampai 14 tahun itu kan kita mesti ngelatih mereka terampil sesuai sama potensi dan Iya.
apa namanya, ngenalin ke dunia nyata gitu. Iya, iya. Itu tadribnya atau latihan terarahnya memang harus dikasih latihan yang fokus, harus sesuai sama minat, atau misalnya dia suka musik mungkin di lesin vokal gitu misalnya, atau Lagi. suka science dikasih Mhm. buku-buku eksperimen yang apa campur apa jadi apa, terus apa segala macam, itu kan banyak tuh sekarang tuh, tepung tepung ini kasih anu terus jadi eksperimen gunung gunung apa. Jadi ayam goreng Ustaz ya. Jadi tepungnya jadi ayam goreng. Ya gitu-gitu Zat. Iya. Itu Oke. perlu gitu tadribnya. Oh gini, sebenarnya yang kalau dalam konteks magang itu gini, anak-anak magang itu kan tidak harus dengan ngomongnya langsung minat bakat, tapi bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Makanya kan sebenarnya pada aktivitas-aktivitasnya. Jadi misalkan magang itu dimulai dari magang itu kan lebih pada nanti ujian adab, saat saya bilang. Ujian Oke. adabnya. Anak-anak di awal itu anak-anak diajarkan untuk misalkan tadi diajak kayak misalkan kalau saya misalkan disuruh sering di dapur, diajarkan sering di dapur. Tapi kan tadi ya bersama orang tua sendiri kan, bersama orang tua sendiri. Nanti anak-anak dimagangkan misalkan basisnya adalah aktivitas yang misalkan maksudnya lebih pada aktivitas hariannya orang, misalkan dia nanti magang di dapur, dia bantu orang untuk misalkan dapur sekolah, itu masih ada dapur sekolah, di dapur Ya. sekolah nanti dia bantu untuk ngupas bawang misalkan, ini itu lah, di situ nanti prosesnya di situ. Jadi pemagangan itu kalau penyiapannya itu bukan berarti nanti langsung di apa namanya, di tadi seperti dia penyiapannya di laboratorium, enggak, karena anak-anak bukan di situ, tapi bagaimana dia aktivitas-aktivitas yang memang kesehariannya dulu dimagangkan tuh, dalam artian nanti di situ. Makanya Jadi dalam nggak teori nggak nggak perlu anu Ustaz, bikin cooking class gitu. Terus kita eksperimen apa, nggak harus gitu juga ya. nggak harus gitu. Tapi memang kan anak-anak itu harus banyak aktivitas yang didapatkan. Dan cooking class itu kan semua sudah teratur, Seth. Ya. Sudah diatur kan. Nah, bagaimana dia masuk ke dalam dunia nyata? Misalkan, dia magang di toko roti ya. Di toko roti nanti ada proses pembuatan roti. Nah, di situ kan ada adab-adab yang harus dijaga gitu kan. Nah, dia harus begini, dia harus begini. Nah, ini memang kalau di sini di MKI misalkan, MKI kan banyak nih. Misalkan bagaimana Bu Sundari misalkan lagi mau bikin apa namanya? Bikin Pempek. pempek gitu. Nah, ini misalkan bisa tuh anak-anak nanti dilibatkan. Walaupun memang tadi anak-anak juga anak-anak usia berapa yang sudah bisa, karena ini bukan Ya. permainan. Ini Ya. bukan permainan lagi. Jadi misalkan di sini ada 60, kalau di sini hari ini ada berapa? Ada 61 nih, 61 keluarga dengan 61 aktivitas, anak-anak bisa nih. Kalau magang bikin magang untuk toko food and beverage misalkan di tempatnya Bu Sundari. Kalau magang A, magang B di sini, magang C di sini, gitu kan. Nanti bisa itu menjadi anak-anak akhirnya tahu, ternyata kalau di toko kue itu kayak begini ya, ininya begini ya. Kalau misalkan di apotek, di sini misalkan ada yang punya apotek, untuk menjadi di apotek itu seperti ini, ngelayanin customer itu seperti ini loh. Experience itu yang yang didapatkan. Jadi bukan langsung pada titik, oh musik berarti magangnya di tempat pemusik, nggak gitu juga, belum belum karena anak-anak itu nanti akhirnya jadinya label, itu nge-label. Nah, di awal itu perbanyak tempat-tempat untuk dia beraktivitas, tapi benar bukan hanya sekedar yang di setting, bukan setting kayak tadi kayak cooking class, Ya. Ya. market Ya. day. Ya. Market day itu kan setting ya. Tapi Ya. benar-benar nih magang di pasar, misalkan ada toko yang di pasar. Dia di pasar atau misalkan dia ada minimarket gitu kan, minimarket, dia ikut terlibat di sana, bagaimana ternyata di minimarket itu nggak sekedar ini ya, harus ditata dulu barang, kalau habis harus diiniin. Dia tahu proses dan tahu ternyata begini. Nanti ketika dia tahu ternyata nata barang itu bagi saya menyenangkan sekali ya. Kan ada anak yang seneng banget nata Ya. barang Ya. itu, Ya. sampai Ya. ada Ya. yang miring dikit aja dia nggak Ya. bisa, Diputer ya. dilurus-lurusin tuh, Hmm, hmm, diputer hmm. sama dia. Nah, ada yang seperti itu, ada yang nggak sama sekali, ada yang lebih seneng dia nyapunya, ngebersih-bersih. Kalau udah urusan kebersihan dia ini banget lah. Disitulah nanti dia tetap tahu akhirnya prosesnya seperti itu. Insya Allah. Kalau kalau Pak saat aku ngomong apa sih sampai kami sosokan. Jadi
sudah mulai butuh uswah nggak atau murabbi sehingga apa orang tua atau guru jadi model terus bisa juga pelatih atau sudah mulai kita kenalkan dengan apa misalnya profesi tertentu gitu untuk Mastery, menginspirasi mastery kalau mastery. bahasa ini ya, Ah, mastery. ah, Aduh, Ustaz, itu nanti nah, makanya magang itu kan di usia di usia 7 tahun saja, di usia tujuh ya, tahun ke atas, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya itu dia tidak ada belum istilah magang karena apa? ya Dia baru pembiasaan, penyiapan ya, penyiapan. Nah, setelah itu baru. Nah, itu baru ditemukan. Tapi kan itu menemukan dengan mastery, dengan orang yang hebat itu tuh di tahap kedua setelah dia sudah bisa memilih. Oh, dia sudah gini, oh, temukan sama ini. Oh, ternyata nih anak kelihatannya senang MC nih. MC nih, dia kalau suruh tampil-tampil seneng nih. Oke deh, kalau gitu ditemuin dengan pakarnya MC misalkan, jadi ini kan. Tapi kan belum tentu dia menikmati juga kan. Nah, karena itu baru di satu titik. Jangan sampai gini, dia baru sekali tampil langsung, oh ini anak senang tampil ya. Itu kan jadi apa namanya, baru sekali doang gitu istilah kata gitu, baru istilah kali doang. Ternyata tapi beberapa kali dia tampil, beberapa kali ini kok kelihatan menikmati sekali ya. Nah, coba deh diketemuin. Kemarin saya juga ada satu anak ibunya bilang, Zat, tolong dong anak saya di ini penampilannya apa namanya dilihat di review. Ternyata memang anaknya senang tampil, kemudian oh, kita online Zoom meeting kayak Zoom itu, terus dia tampil, saya diminta untuk memberikan masukan-masukan. Gimana nih? Coba deh kalau salam gimana? Kalau misalkan ini salamnya gimana? Nah, karena dia ibunya memberikan apa namanya? Oh, si ini beliau bisa nih. Coba deh ke dia. Nah, ini disitulah nanti sebenarnya sebagai orang dewasa kita memberikan masukan-masukan, memberikan motivasi di situ. Nanti dia akan sangat, oh, saya dihargai ya. Saya diperhatikan kasih ya. proyek-proyek kecil gitu Sir. Betul, betul, betul. Itu yang penting. Anak yang suka dagang latih jualan kecil-kecilan, anak yang suka Iya, nulis buatin buatin buletin keluarga, suka seni iya, ya kayak tadi gitu ya. iya, iya. Nah, kata suka ini kan muncul ketika dia bisa ada pilihan, Zat. Jangan baru kasih satu A langsung dianggap suka. Ya. Tapi kalau suka pusing jangan ya Zat. Ya, itu minum bodrek satu. Itu minum bodrek sama minum. Soal komunitas ya Zat, sama lingkungan Iya, belajar. iya, Itu iya, iya. eh, harus diketemuin sama yang punya minat yang sama nggak? Karena kan kalau di tetanggaan gitu, nggak semua anak minatnya sama. Yang satu disuruh gambar, ternyata yang satu senang petakilan gitu. Atau Gini, anak-anak itu akan akhirnya kalau bikin biasa komunitas hafiz atau gini, kalau saya bahwa anak-anak itu kan sebenarnya sangat heterogen ya. Nah, ya. mereka itu akan akhirnya memilih permainan yang sama, tapi tidak akhirnya gini. Karena tadi ada mekanisme kontrol sosial, jadi Hmm, mainannya pun nanti mainannya bareng-bareng. Kalau lagi nggak seneng si ini kan pasti ganti juga kan gitu kan. oke, oke. Nah, ini yang sebenarnya jangan sampai akhirnya mentang-mentang dia, udah jangan main, kamu mendingan les renang aja sama yang senang sama sesama senang renang. Di dunia itu tidak ada yang sama. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang berbeda, Hmm, yang kesenangan berbeda. Jadi biarkan saja kalau bab ini. Tetapi nanti ada satu titik dia dibuat komunitas khusus, tapi dia sudah biarkan dia memilih. Kalaupun dalam artian dia diarahkan, tapi jangan akhirnya dia harus bersama semuanya dengan satu yang sama gitu. Satu yang sama, kabeh orangnya yang senang dengan yang sama enggak? Karena apa namanya keberbedaan itu tetap sesuatu yang memang mereka juga harus bisa dapatkan. Jangan akhirnya, oh ini mah gini ya, ini ya harus harus ketemu nanti mentang-mentang dia senang robotik, setiap hari diketemuin sama orang senang robotik ya, saja. Nggak ya, gitu ya, juga ini. ya, Gitu. ya. Itu malah malah menumbuhkan kejenuhan baru gitu ya. Betul, karena Kalau tadi ya sebenarnya kebutuhan dia adalah dengan bermacam-macam itu dan kebutuhan anak itu dalam eksplorasi konteks ini. penyiapan itu ya, eksplorasi itu kan semakin banyak yang dieksplor semakin baik. Oke. Soal soal penanaman tanggung jawab sama disiplin itu kita mesti kasih tugas sesuai bakat untuk ngelatih komitmennya gitu. Kalau kayak tadi apa maaf yang suka seni apa seni rupa dia ngedesain poster acara masjid atau bikin Ya, semacam apa
mading gitu di keluarga kita. Boleh boleh gitu banget nggak sih? Gini, ini perlu ngomong di tahap ini perlu tahap umur dulu saja. Kita di umur dulu nih. Di umur 7-14 ini. berapa? Ya 7-14. Di 7-14 dia dikasih 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 apa namanya? Karena dia kita sudah tahu dia senang misalkan main Canva ya. Dia main Hmm. Canva. Hmm. Dia senang Canva. Oh, Kak, tolong dong buatin ini. Nah, buatin ini. Tapi juga jangan disusu-susu. Tahu disusu-susu kan? Ya, Di ya. di Ini nggak gini, ini diburu-buru. nggak gitu. Iya, Ini biarkan dulu. Nah, nanti berkreasi. Nah, tapi kan tadi arahnya harus jelas. Nih Kak, acaranya tanggal sekian, ininya sekian, ininya sekian. Gini, gini, gini. Kalaupun nanti memberikan ini terkait dengan sangat ngomong seni kan ngomong tes tadi ya. Tes itu kan nggak ya, bisa dipaksain kan. bener. Mereka itu belum bukan apa namanya video apa namanya desain grafis yang kita bisa minta. Pokoknya saya senangnya begini, saya senangnya kan nggak Ya, gitu juga. ya, Kan apa namanya berbeda kalau desain grafis yang dalam tanda kutip berbayar, dia sudah bisa ketemu klien, dia akan mendalami dulu, oh kliennya senangnya di begini, nanti desainnya akan disesuaikan dengan kesenangan klien. Kalau kalau kita nyuruh ke anak kan nggak gitu, kesenangannya dia kan. ya. Ini kenapa desainnya jadi ada boneka-bonekanya begini? Ya, ya Hmm. wajar karena Ya, memang ininya dia. Terus kita nanti kok jadinya jelek sih? Lah kan gitu kan. Ini yang ya. ini yang sering Jelek, kali jelek, terjadi. jelek versi siapa gitu. Iya, padahal bagi dia saya itu lagi senang ini, apalagi misalkan desainnya anak laki-laki, mungkin ada Robot. tokoh-tokoh iya robot Iya. atau tokoh-tokoh anim misalkan gitu yang memang kesenangan dia. Nah kalau gitu saya bilang yang keliru bukannya dia, yang keliru kita yang nyuruh gitu loh. Karena Ya. berarti apa di situ kita memang nah berikan kesempatan itu. Nah disinilah sebenarnya kenapa magang itu jadi penting saat di 7-14 itu Oke. karena Ya. magang itu menjadikan dia tahu bagaimana mengelola emosi ketika berhadapan dengan orang. Feedback positif udah mulai boleh boleh diafirmasi ke mereka. Jadi Sangat, sangat. nggak cuman sekedar pujian, tapi kasih masukan. Kak, kalau kamu mau itu diginiin gitu, sudah mulai bisa mereka nerima Boleh. apa kritik itu. Bisa, Nah, tapi gini tadi kan berarti kan perlu perlu penyampaian dengan baik, ya kan? Ini kan karena nanti tadi ada ekspektasi. Ekspektasinya begini, Kak. Kenapa kalau begini? Coba deh, kalau misalkan ini robotnya lebih dominan daripada tulisannya kan jadi nggak kebaca. Padahal ini kan untuk kita nanti mau kasih ke orang. Nanti kalau nggak kebaca gimana? Kalau orangnya nggak tahu. Nah, tapi kan bisa jadi logikanya di ini kan, bukan bab ini loh, bukan bab tes. Beda nanti kalau bab tes Ya, berbeda. Kalau misalkan ya, gini, sepertinya warna hijau lebih bagus deh Kak daripada warna biru. Nah, ini kan susah kalau itu. Tetapi ya. misalkan kalau tulisannya warna putih, ternyata latar belakangnya terlalu terang, ini kan jadi nggak kelihatan. Orang jadi nggak bisa ngebaca. Oh iya juga ya. Nah, itu yang dimunculkan. Oke. Bahwa kemudian nanti bisa berkembang menjadi white on white, mesti dikasih outline apalah segala macam, Ya, itu advance lagi nanti ya. betul ya. Nanti dikasih tahu. Coba kalau misalkan latar belakangnya terang, tulisannya terang kan nggak kelihatan. Nah, ini dikasih outline aja. Nah, itu kan jadi knowledge baru bagi dia. Ya, ya, Oh ya, iya ya. Nah, ya. hal-hal seperti ini yang menjadi apa namanya? Menjadi lebih lebih akhirnya feedback ini kan gini, Seth, butuhnya dia dengan fisik orang itu di situ. Oke. Jadi Karena dari situlah dapat ini. kalau boleh saya simpulin, Ustaz, fitrah memang nggak bisa dicetak, tapi bisa ditumbuhkan lewat penyiapan di pemberian ruang eksplorasi dan di masa pemagangan 7-14 tadi itu kita mesti ngelatih ke real life. Gitu nggak sih? Iya, betul, Seth. Jadi kan gini, kita ketika dapat anak itu kan nggak dapat buku guidance booknya ya. Dalam konteks di paketan gitu loh. Ya, Kalau ya. beda kita beli handphone atau beli apa itu ada bukunya, paketannya ada nih fiturnya Manual begini book kayak begini, gini. manual bukunya gitu. Nah manual book kita adalah nggak ada kayak gitu. Makanya jadi ada ide mengatakan kalau jadi anak kucing itu cukup dilahirkan dari kucing selesai, pasti jadi anak kucing. Jadi kucing, kalau jadi kambing itu dilahirkan dari kambing pasti jadi kambing. Tapi untuk menjadi manusia tidak cukup hanya dilahirkan, tapi harus dididik. Ya, Nah, dididik itu bukan hanya diajarin Nabi Adam itu juga hanya diajarkan beberapa nama loh.
Tidak semua diajarkan apa namanya, tapi bagaimana beliau mengeksplornya itu tuh diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, ini yang menjadi penting dan betul yang Ustaz sampaikan bahwa kita tidak bisa dicetak itu kadang-kadang akhirnya anak-anak yang dicetak itu berarti kan dia cetakannya ini Ustaz. Wah, misalkan ini seringkali terjadi anaknya dokter jadi dokter, anaknya guru jadi guru, beratnya. anaknya. Nah, ini karena memang salah satunya adalah kegiatannya memang berulang di situ aja. Akhirnya yang dia tahu itu dia nggak ada pilihan lain. Nah, ketika ada orang yang memang akhirnya memang cocok di situ, tapi ada orang yang akhirnya ketika dia melihat pengalaman yang lain, kok saya ternyata lebih senang ke sana ya. Kok saya lebih nyaman di sana. Nah, dari situlah muncul akhirnya dia switching. Karena dia mengalami ada apa namanya aktivitas lain yang menurut dia lebih enak. Nah, ini kalau memang mau kepada anak makanya tadi sejak kecil biarkan dan biasakan dia mengalami banyak aktivitas. Kemudian magang pun, nah, kalau di kurikulum magang ini, magang tingkat pertama sama tingkat kedua itu beda. Magang tingkat pertama itu nanti adalah aktivitas-aktivitas yang dia itu bisa mendapatkan sesuatu yang memang dekat dengan kehidupan dia dan dia bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Misalkan toko kue, pulang-pulang dia dibawain kue, itu kan sesuatu banget ya. Ya, ya. Itu apa namanya sangat apalagi kue itu buatan dia. Itu kan Ya, jadi kebanggaan ini ya. kebanggaan. Nah, berbeda kalau kita di tahap pertama langsung magangnya di apa namanya di misalkan taruhlah ya eh, laboratorium misalkan gitu ya. Itu kan nggak hasilnya, mohon maaf, hasilnya belum ada dan dia Iya, itu berantakan jadi doang. wah, ini yang perlu diinginkan. Jadi di tahap pertama itu sesuatu yang memang dia bisa bawa, nanti dia bisa rasakan. Misalkan, oh tadi akhirnya mungkin nggak bawa pulang, tapi dia makan. Habis masak dia bisa makan. Kalau misalkan tadi dia nata produk barang, ternyata ada barang-barang yang yang reject misalkan, yang ini, nah yang reject itu bisa dibawa oleh dia. Misalkan hal-hal seperti itu membuat dia lebih, wah ternyata menarik ya. Nah rasa menarik itu dari situ ininya. Baik, Insya Allah. Nggak berasa nih, kalau kemis ini apa obrolannya seru terus nih. Kita ngasih kesempatan ke Bapak Ibu untuk berbagi rahmat ini. Kita mesti balikin dulu ke Ustadz Khalis nih. Ya silakan. Padahal Mas Ustadz. Baik, saya Masya Allah. Saatnya untuk berbagi dan sambil menunggu jamaah yang mungkin sedang mempersiapkan pertanyaannya. Mari saya langsung nanya nih, Ustaz. Keburu Ya, waktunya juga habis. Ini kalau tadi soal pengenalan bakat gitu ya, dan ada fase pemagangan dan pengenalan. Eh, itu sebenarnya ada usia yang ideal, Ustaz. ya, Yang harus katakanlah maksimal di usia sekarang ini kita harus orang tua itu tahu, oh ini bakat yang diberikan oleh Allah ini gitu ya, sehingga disesuaikan. Misalkan ini saya kan sedang mempersiapkan pesantren untuk anak saya di karena kelas 6 ya. Nah, apakah kan pasti akan disesuaikan dengan kan ada karakter pesantren yang memang fokusnya di tahfidz, ada pesantren di ya. kitab kuning gitu ya, ada yang di Hmm, bahasa dan hmm, lain sebagainya. Ini pasti akan dikaitkan dengan karakter anaknya gitu kan, dengan hmm. potensi-potensi yang dia bawa gitu kan. Dulu saya sempat waktu tahun 2017 gitu saja sempat mendampingi eh, apa namanya Habib Cilik gitu ya, Ahmad dan Kamil Ya, ya, waktu masih kecil gitu ya. Dan itu ya, adalah dibawa oleh seorang ustaz gitu 10 orang sampai untuk pergi umroh gitu ya. Nah, saya lihat ya, memang karena sejak kecil mereka itu di SD aja sudah kayak tidak punya pilihan lain ya, memang di ya, dunianya itu adalah dengan tahfidz gitu ya. Dan ya, memang ada yang kemudian alhamdulillah di usia 8 tahun sudah mungkin 30 juz gitu ya, dan luar biasa itu. Saya sempat mengujinya dan itu memang yang membuat terinspirasi saya untuk menyekolahkan anak waktu itu STK-nya TK tahfidz gitu ya. Tapi ya, ternyata kan beda ternyata ya potensi. Kalau dulu waktu saya lihat memang ada kecenderungan anak saya itu kayaknya bukan di itu karena susah banget menghafal itu di usia-usia segitu. Padahal mestinya kan usia-usia itu adalah ya, gampang menyerap gitu ya. Ini atau gimana Sad, kalau tadi pengenalan dan kemudian pilihan-pilihan itu ketika satu aja alternatifnya apakah akan baik untuk si anak itu atau memang eh, seharusnya memang banyak pilihan gitu ya. oke. Gini, jadi dia harus merasakan banyak aktivitas. Saya tidak mengatakan pilihan ya. Dia harus merasakan banyak aktivitas.
Dari banyaknya aktivitas ini, anak di bawah 7 tahun ya, di bawah 7 tahun tadi eksplorasi tadi, dia harus merasakan banyak sekali aktivitas. Nah, aktivitas yang banyak itu menyebabkan kita tahu, oh ternyata ini anak lebih senang begini daripada ini. Kan kata daripada itu muncul kalau banyak pilihan. Kalau mungkin bukan banyak pilihan, banyak aktivitas. Ini aktivitasnya A, hari ini kita aktivitasnya A. Hari besok kita aktivitasnya B. Hari ketiga kita aktivitasnya C. Semakin dia banyak aktivitas, dia akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru terhadap di hidupnya. Nah, dari situ muncullah nanti di usia, nah itu di bawah 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun, bagaimana aktivitas yang ada itu tidak hanya sekedar tahu, tapi dia merasakan. Nah, makanya tadi fungsi magang di tahap 1. Tahap 1 tadi magang. Di tahap 1 tadi dia mulai magang lah dia untuk nanti, kemarin sudah tahu dia ngerasain nih, ngerasain ABC, ngerasain aktivitas ABC hanya sekedar ngerasain saja, hanya sekedar baru dapat aja. Nah, baru setelah itu, setelah tahapan 7 tahun ke atas ini, dia mulai mendip, ada dipnya, ngedip di situ. Nah, apakah nanti hubungannya dengan ketika bagaimana dengan sekolah misalkan? Kalau di sekolah misalkan tadi akhirnya pilihan-pilihan sekolah. Pilihan sekolah ini bisa bisa relate bisa tidak. Bisa relate bisa tidak. Maksudnya begini. Ternyata kita memang berharap misalkan kan boleh saja orang tua berharap anaknya masuk sekolah tahfidz boleh saja gitu kan. Tapi kenapa anak saya tidak menghafalnya dengan baik? Mungkin saja sebenarnya karena metodenya tidak tepat. Ini kan bisa beda kan, atau misalkan dia sendiri sebenarnya bisa tahfidz tapi memang dia itu lebih apa namanya dengan pendekatan yang seperti apa, karena ada anak-anak itu kalau ngehafal itu harus ada yang sambil apa namanya jalan gitu ya, sambil ada yang memang duduk manis bisa, tapi memang nanti bagaimana penanaman adab Qur'annya nanti di situ, di sisi lain, di sisi ini yang nanti mungkin agak perlu dibedakan. Tapi kembali ke Ustaz Khalis tadi, apakah nanti eh, kapan kita harus memberikan pilihan, misalkan memberikan pilihan itu ketika dia sudah bisa mikir kan, Kak kamu ke sini atau ke sini, kalau di sini begini, kalau di sini begini, coba. Nah, kelebihannya di sini begini, kelebihannya di sini. Nah, kalau kita pengen mengarahkan dia, berikan berikan narasi-narasi lebih positif ke sini, ke A misalkan, oke, di A itu gini Kak, gini 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 gini. Nah, itu nanti dia akan lebih memilih ke sana seperti itu. Gitu sih Ustaz Haris. Silakan jamaah yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin juga sharing gitu ya. Karena sebenarnya fase pengenalan bakat itu termasuk yang paling, kalau bagi saya gitu, sangat Ya, krusial dan kadang kita nggak tahu Ustaz. Karena kita lihat fenomena seorang yang bersukses gitu ya, secara akademik gitu ya. Orang tuanya makan tukang beca dan ya, pasti iya, tentu tidak tidak memberikan pilihan kayak apa namanya coaching atau mastermind atau apalah, tapi iya. dibiarkanlah seolah begitu. Mungkin orang Nggak tuanya main Lego lah ya, nggak main Lego lah dia pasti gitu ya. iya, orang tuanya soalnya jangan nyandut, Allah yang kemudian mengarahkan dari mereka sukses gitu ya. Secara dunia kelihatan secara akademik kan mereka berhasil Ya, ada yang ke ITB, padahal anak tukang beca gitu kan ya. Eh, ya, itu itu fenomena ini melihat bagaimana Ustaz? Kalau dengan ya, kasus orang tua yang secara pendidikan malah mungkin di bawah gitu kan, tapi kok ya. anak-anaknya sukses gitu ya. Ya, tadi sebenarnya kan kesuksesan di awal dari kata ketangguhan. Ketangguhan itu di emosinya, bukan ketangguhan itu bukan ngomong terkait dengan banyaknya fasilitas, tapi ketangguhan emosi. Nah, mungkin di orang-orang itu, di ayah-ayah seperti itu dan mungkin dalam kondisi mereka seperti itu, ketangguhan emosinya selesai. Banyak, mohon maaf, di anak-anak kita yang mohon maaf ya, yang banyak orang tua yang sukses secara materi itu anak-anaknya tidak ditumbuhkan emosinya secara selesai. Nah, di situ masalah akhirnya. Masalahnya itu di situ. Gitu. Jadi, kenapa mereka bisa dulu orang tua kita mengajarkan kita tentang bagaimana ya tadi, emosi itu kan salah satunya bonding antar orang tua dan anak, kehidupan mereka bermain dengan sesama, itu emosinya kuat. Anak-anak yang mohon maaf yang permainannya dengan gadget itu emosinya banyak bermasalah. Hmm. Oke. Mbak Oli mau tanya nih. Boleh Mbak Oli, silakan. monggo. Ustadz, kalau misalnya kan kita yang
masih young adults misalnya, mungkin Iya, tidak iya. terlalu terekspos dengan banyak hal. Ya mungkin karena kapasitas orang tua kita dulu belum diajari sama Ustadz Ruli, Ustadz Dodi gitu kan. Nah jadi kita masih sedikit field yang kita coba. Nah kemudian kalau misalnya kita mau switch gitu, explore, kan misalnya udah dewasa nih, udah harus mikirin duit, misalnya udah harus mikirin kehidupan, tapi juga kayaknya juga harus menemukan fitrah dan bakat. Nah kira-kira biar smooth, biar berjalan lancar sehingga kita bisa jalan lagi dengan fitrah, itu bagaimana step-stepnya Ustadz? Hatur nuhun. Oke, ya. Jadi ini, kadang-kadang ada yang beberapa orang itu nanti gini, ini tuh bukan bakat saya deh, udah gue keluar kantor aja deh. Nah, ini saya bilang, orang dewasa itu tandanya adalah ketika dia juga mengukur resiko. Saya bilang, mengukur resiko. Nah, mengukur resiko itu berarti dia sudah bisa bisa juga dia sudah berpikir kan. Nah, sebenarnya di tingkat ini sebenarnya berpikir kata. Jadi rasakan aktivitas-aktivitas lain. Nah, tetapi apakah nanti menjadi pilihan untuk dalam tanda kutip kehidupan atau tidak? Nah, ini perlu perlu ngukur resikonya. Kalau begini resikonya begini, kalau ini begini resikonya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika orang-orang itu punya ketangguhan emosi, Tawal. Jadi yang sering terjadi mohon maaf ya, kemarin saya dapat case dia pokoknya saya mau pindah, ini mah bukan bakat saya. Ntar dulu, lu punya anak dua, saya bilang gitu. Lu punya anak dua yang perlu dibiayai dalam artian yang juga perlu kehidupan ini. Nah, kalaupun mau switching, kamu sudah siap belum? Tahapannya kamu sudah membuat planningnya belum? Jangan tiba-tiba saya yakin Allah itu maha kaya, betul nggak salah. Nggak salah. Di tingkat itu tidak salah, tetapi juga semuanya perlu ada tahapan ini. Nah, bagaimana tahapannya ini yang bisa paham kita teh, karena yang tahu parameter screeningnya kita, misalkan gini, ini untuk saya switching perlu waktu sekian lama untuk stabil, misalkan gitu ya. Nah, berarti saya harus menyiapkan selama proses belum stabil ini ada beberapa hal yang harus saya siapkan. Dan kemudian itu di sisi dunianya, di sisi bahwa nanti dia harus tawakal, dia harus ini, itu berbeda lagi ya. Tetapi bahwa di sisi dunia yang memang menjadi domain kita harus menyiapkan itu. Itu pandangan saya ya. Jadi perbanyak tetap misalkan saya udah dewasa, tapi kayak tadi ada Allahyarham teman itu dulu dia jurnalis ya. Jadi selesai dari kedokteran UI, dia bilang, ayah, bunda, nih ijazah dokter saya, tapi izinkan saya jadi jurnalis. Paman Nah, saya jadi tukang servis dan nah dokter itu betul. ya itu di sisi lain mungkin agak nyes gitu ya. Ya. Tapi dia sendiri, nah ada orang tua yang siap dengan itu dan ada anak yang siap dengan itu, tapi ada juga yang tidak. Jadi ada orang yang siap dengan langsung banting setir gitu, yang dari A ke B, ada yang siap, ada yang tidak. Nah, Ya. sebenarnya ini memang nanti akhirnya kalau misalkan konteksnya adalah Teh Aulia ya, Teh Mbak Aulia nanti memang seperti itu, coba, saya itu orangnya begini, kalau semuanya saya perlu pentahapan seperti ini. Nah, hal-hal ini tahapan-tahapannya itu sangat personal. Dan ini tidak bisa disamakan sama setiap orang. Yang paling penting adalah rasakan dulu, ukur resiko. Ada ketidakpastian, uncertainty, dengan resiko itu berbedanya gini. Kalau resiko itu semua terukur oleh kita. Kalau nanti saya kesiangan resikonya saya itu kena macet nih. Kalau di Jakarta misalkan gitu kan. Kalau di Kediri itu nggak ada istilah macet kan, Kediri emang gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau misalkan di Jakarta, kalau nanti saya ini berangkat kesiangan, berangkatnya ke siang 5 menit saja, pasti resikonya bla 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 bla. Nah, kita bisa ngukur resiko ini akan bisa saya ini kan karena begini. Nah, itulah cara orang dewasa berpikir itu begitu. Jadi dia sudah ngukur resiko, tapi jangan akhirnya saya nggak berani nih ngambil langkah, kenapa? Nah, ketidakberanian ngambil langkah itu kalau dia sudah ngukur resiko bukan karena dia ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu itu berbeda lagi. Berarti apa? Nanti ada kalau di bawahnya kita nanti banyak hal yang perlu diselesaikan. Di sudut pandang saya seperti itu, nggak usah tadi. Oke, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya adalah orang yang dibilang sama Ustadz Ruli. Jadi ketika saya pengen belajar Islam di saat saya sudah sangat dewasa, jadi ketika tahun 2000 itu usia saya sudah 23.
eh lebih 29 32 deh, 32. Saya 17, Ustaz. Itu betul-betul ngadu gila. Ngadu gila dalam pengertian bodoh amat, penghasilan saya Allah yang ngatur. Dan itu benar-benar yang talaki itu ada ustadz ini di sana samperin. Ada ustadz ini di situ samperin. Pokoknya di mana saya mau belajar agama, bodoh amat, nggak ada urusan. Kalau saya belajar agama pasti Allah ngatur urusan rezeki saya. Dan it happens. It happens. Jadi, tapi itu tadi yang Ustadz Ruli bilang, nggak semua orang bisa begitu, nggak semua orang dalam konteks ngukur tadi. Saya mohon izin Mbak Oli atau Mbak Aya, Aya Aulia. Kalau di Jakarta itu saya bisa sore-sore ke Taman Seropati untuk mendengarkan para musisi-musisi amatir itu main ensemble. Ada yang main biola di situ, apa segala macam. Ada yang kalau di apa tim itu ada yang latihan pantomim, ada yang itu jadi kalau saya memang orang seni, jadi ngelihat itu sebagai sebuah apa ketertarikan gitu. Ya. Dulu waktu masih zamannya breakdance di apa di trotoar itu ya kita bawa bawa melamik gitu, kita betul-betul ngedance di tengah-tengah kayak orang gila lah gitu. Dan itu memang sengaja diekspor. Nah, ketika saya belajar eh, ke talaki ke beberapa ustadz, itu benar-benar nggak ngurus keluarga dalam pengertian saya kan harus nyari nafkah. Benar-benar saya ngadu gila itu. Tapi apa yang terjadi? Allah nyiapin dengan cara yang juga sangat luar biasa. Kan saya daber ya. Jadi tiba-tiba ada aja tiba-tiba dipanggil Mas, tapi ada teman-teman di parkir film itu mau bikin iklan gitu, Mas aku butuh suaramu. Ya udah tolong divaksin ininya. Alah orang cuma muni alhamdulillah aja kok. Oh ya wis, berangkat itu cuma take 9 9 kali take. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cuma gitu aja, alhamdulillah. Sampai akhirnya yang terakhir bonus-bonus. Alhamdulillah. Dicoba dijahit sama videonya, jadi ternyata iklan Energen Ramadan. Jadi punggungnya yang minum itu begitu naruh gelas, alhamdulillah sambil berangkat. Jadi tampak punggung. Nah, suara saya yang ditempel di situ. Dapat berapa? Langsung dapat 3 juta. Saat itu juga. Dan itu 3 juta, wah udah, saya bisa talaki lagi, saya bisa jadi 3 juta amberkin ke rumah dan saya bisa talaki lagi. Bodoh amat gitu. Dan itu tadi yang dibilang sama Ustaz dulu, nggak bisa semua begitu. Ada gila-gilanya gitu yang nggak semua orang bisa begitu. Ada yang langsung berantakan, terpuruk dan sampai sekarang harus istrinya bahkan minta cerai gitu. Ada juga gitu. Jadi ya apa ya? Ya itu tadi ngukur ngukur apa namanya? Ngukur Ngukur awak. iya. Kita masih bisa pantas nggak? Kalau bisa main misalnya gini, saya nggak tahu di Bandung Mbak Oli udah main kemana aja gitu ya. Artinya explore. Saya nggak tahu pusat-pusat seni di Bandung itu di mana aja gitu. Tapi coba cari gitu kegiatan-kegiatan itu. Anak-anak muda eh, saya nggak gitu tahu kalau di Bandung itu eksplorasi sanggar-sanggar atau apa gitu. Kalau misalnya kita eh, apa saya masih gabung sama kawan-kawan di beberapa teater gitu. Saya orang teater populer gitu ya, Pak Teguh Karya. Saya masih kenal banget generasi-generasi setelahnya seperti Odi yang apa Odi itu anak Pasuruan. Itu pernah sekamar waktu kami syuting apa eh, ketika ayat cinta bertasbih. Itu ngobrol kita bahas sama-sama teater populer. Saya masih kontak sama kawan-kawan teater, artinya kayak kayak teman-teman teater. Saya masih sering nonton Mbak Reni Jausman kalau lagi bacaan puisi. Satu saat saya akan mencoba untuk rasanya saya harus masuk ke dunia saya itu lagi deh. Tapi kalau ngelihat jadwalnya ngajar,
berantakan ini gitu. Mending nggak gitu. Jadi ada ngukur dirinya seperti itu. Nah, tuh Teh Nadia bilang di gedung kreatif ada juga teman-teman teater dulu suka saung Pujo gitu. Dieksplor aja Mbak Uli tuh ngobrol sama Teh Nadia tuh, mantan artis itu, mantan artis se-Bandung Raya itu. Masya Allah. Dan saya jadi teringat ini juga ya, testimoni dari Allahyarham Ustadz Hari Santosa ya, Ustadz ya. Dulu dia paling menyukai di hari Sabtu Ahad katanya daripada hari-hari lain. Kenapa? Karena di hari-hari itulah dia ngajar. Ternyata memang passionnya dia ngajar, bukan di kantor gitu sebagai kerja di manajemen. Akhirnya dia keluar dari kantornya dan kemudian akhirnya ya keluarlah buku tadi dengan Fitra Best Education itu karena bermula dari dia menyisihkan waktunya di Sabtu Ahad itu untuk ngajar. Ternyata dia suka dengan panggilan jiwanya untuk mengajar menjadi motivator gitu ya. Salah satu kisah dari Ustadz Hari yang saya pernah dengar Ya. langsung dari beliau gitu. Nah, ini makanya bagaimana support system di samping-samping juga perlu disiapkan. Nah, ini kan Ya. juga tadi kan eh, tidak boleh hanya akhirnya mengedepankan egonya saja. Ini kan juga penting. Jadi ini yang sebenarnya tadi ketika magang itu, ketika proses magang, tapi jangan di proses magang itu tahap kedua setelah proses penyiapan. Tadribnya menyiapkan itu emosinya diselesaikan. Makanya dari dulu saya mengatakan selesaikan emosi, selesaikan emosi, selesaikan emosi. Kenapa? Karena nanti ke belakangnya ini jadi tadi dia bisa memilah antara ego dan apa namanya eh, selfish dengan apa namanya dengan ini ya bagaimana membagi egonya dengan juga perhatian pada orang lain pada titik mana dia harus mengedepankan egonya dalam mengambil keputusan tapi di sisi lain dia tidak menelantarkan kan ada banyak yang mohon maaf kejadian tadi dalam konteks hijrah akhirnya dia meninggalkan keluarga itu kan berarti tadi sama Ya. dengan kalau lagi tawaf kan ada yang tawaf sama persiapan sholat subuh. Kan Askar selalu bilang, utamakan yang wajib dulu. Hmm. Tawafnya itu sunnah. Sholat subuh itu wajib. Jangan akhirnya yang wajib ditinggalkan, tapi yang sunnah diambil. Itu jadi kesalahan kan? Ya. Sama bahwa ketika kita sudah punya ini, bukan berarti kita tidak percaya Allah, tidak. Tetapi penyiapan itu adalah oke. Mungkin waktu di Ustadz Dodi, di sisi lain, ibu sudah siap dengan kondisi ini kan. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada Ya. tiba-tiba pokoknya aku besok resign. Aku pokoknya ini bukan Ya. bakatku. Nah, Ya. ini hati-hati jangan sampai akhirnya mengorbankan sesuatu yang wajib Benar. untuk ini, untuk apa namanya? Ngorbanin maksudnya bukan sesuatu yang sunnah ya. Ngorbanin kesenangan kita, kewajiban untuk kesenangan kita itu ya jangan juga gitu. Jadi saya ini contoh buruk juga. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, ini sudah 642. Ini Iya. ala Ya. kulli hal ada Mas Bambang juga nih yang nyimak di kita nih. Ahlan wa sahlan Mas Bambang. Mas Bambang Wijananto. Masya Allah. Ini temanya terus ya, masih seputar fitrah. Insya Allah di pekan depan kita juga masih membahas tentang fitrah. Kita lanjut ke fitrah yang lain atau masih kita eksplorasi di fitrah bakat? Masih di Fitrah Bakat, Ustaz. Masya Ya. Allah, barakallah. Dan siapkan ya untuk barangkali pertanyaan penting karena berkaitan dengan bagaimana mengeksplorasi anak-anak kita di rumah dan juga tadi diri kita. Ternyata ada banyak orang yang menemukan katakanlah panggilan jiwanya di usia-usia yang sudah tidak lagi muda gitu ya. Muda. Tetap dia konsisten dan tahu resikonya. Ini contoh baiknya adalah Ustadz Dodi Al-Jambari gini ya. Ya, Contoh betul. buruk kan emang. Beliau switch Agak dari ngawur soalnya. pekerja seni kemudian menjadi pekerja dakwah, masya Allah ya. Dari seniman jadi karyawannya Allah Subhanahu Wa Taala beliau sekarang, masya Allah. Jadi makin Tetap seniman, tapi berbeda ini. Udah dunianya, Mindsetnya berbeda mindsetnya udah konten, berbeda. beda konten. Beda beda kontennya konten. juga. Iya. Sekarang seniman kata berarti ya. Positif. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Doanya, Ini, Ustaz. Doanya, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah, syukurlah. Ini jadi sebuah pengalaman deh dari para guru kita yang juga jadi inspirasi untuk kita. Mudah-mudahan kita Allah mampukan untuk mengenal diri kita dan juga anak-anak kita. Dan dari itulah sekarang amanah amanah karena amanah ini yang harus kita jaga dan harus kita persiapkan kondisi pengkondisian yang terbaik untuk anak-anak kita hingga mereka menemukan panggilan jiwanya atau bakatnya lebih dini dan kemudian mereka bisa mengeksplorasinya dengan lebih baik dan kita sebagai orang tua memang punya kewajiban untuk menyiapkan
memperkenalkan mereka dengan banyak sekali pengalaman-pengalaman aktivitas, sehingga kata Ustaz Ruli, dengan pengalaman aktivitas itulah mereka tidak hanya menjalaninya tapi juga merasakan, dan setelah merasakan itu kemudian mereka menemukan, oh inilah yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk eh, dimaksimalkan lebih baik di masa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan jangan lupa selalu sisihkan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan ini adalah menjadi kesempatan yang utama, yang paling baik kita untuk sama-sama tidak hanya mendoakan mereka, juga mendoakan kita sendiri dan juga para sahabat semuanya di sini. Mudah-mudahan dengan doa itulah kita jadikan kita sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Ustaz Holis yang tadi mohon maaf sebelumnya. Yang nanti yang tanya nanti jawab di grup aja ya. Boleh. Ya, nanti jawabnya di grup saja. Oke, itu saja. Baik. Nanti di Bunda Dwi ya, insya Allah ya. Bunda Dwi nanti di share di grup, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Ruli. Barakallahu fikum, jazakallah khairan, jazakumullah khairan katsira Ustaz Dadi dan juga Abah Ruli yang menemani kita selama 1 jam lebih ya, untuk sama-sama kita mengenal tentang potensi yang telah Allah berikan untuk kita, sebuah potensi bakat, dan tidak hanya untuk diri kita, dan juga anak-anak kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu. Semuanya izinlah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.